share screen saya muncul? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Ya. Pendahuluan, karena kemarin kan, minggu kemarin baru ngobrol-ngobrol, saya belum ngasih materi. Materi minggu ini juga nggak terlalu berat, karena masih banyak teorinya. Sampai minggu ke-4 kita masih banyak teorinya. Nanti baru minggu ke-5 kita mulai berhitung. Yang jelas siap kalkulator, nanti melihat buku saja. Oke. Pertanyaan pertama. Loh, Bapak kuliah dengan materi pertama kok langsung pertanyaan. Oke. Paling tidak saya ingin mengetahui sedikit pengetahuan apa Anda tentang bangunan air. Jadi saya tidak mau, bukan mentes, tapi ingin tahu sejauh mana pengetahuan Anda tentang bangunan air. Nah, pertanyaan pertama, kenapa sih perlu dibangun bangunan air? Menurut Anda apa? Kita harus ada bangunan air. Kenapa? Latar belakangnya perlu dibangun bangunan air. Yo, silakan pendapat. Satu. Pendapat, jadi nggak boleh disalahkan. Ya, saya tidak akan menyalahkan, tapi akan berkomentar nantinya. Satu. Yuk, siapa? Aduh. Ini Pak, prasarana yang diperlukan untuk pengelolaan pembinaan air sungai, Pak. Oke, prasarana untuk pembinaan sungai. Nggak tahu ini apa, kan kamu yang menjawab. Oke. 2. Coba menjawab, Pak. Ya, sok. 2. Untuk pengendalian sumber daya sungai. Pengendalian sumber daya sungai. Ketikan saya keluar ya. Keluar, Pak. Oke, 3. Pengembangan sumber daya sungai, Pak. Apa? Pengembangan sumber daya sungai. Pengembangan sumber daya sungai. 4. Ayo. Untuk memenuhi kebutuhan air irigasi, Pak. Apa? Untuk memenuhi kebutuhan air irigasi. Kebutuhan air irigasi. 5. Pembangkit listrik, Pak. 5. Pembangkit listrik. 6. Ntar semua. Ya memang harus semua. Anda harus coba. Saya ingin tahu pemikiran Anda sampai di mana. Jadi nanti saya menerangkannya gampang. Oke, 6. Apa 6? Yuk. Masa sih? Bangunan air. Kenapa kita perlu bangunan air? Kenapa harus dibangun bangunan air? Latar belakangnya apa?
baru 5 loh. Padahal ini peserta, berapa nih peserta? Lebih dari 5. 30. 29, 30. Kenapa? Pengendalian debit air yang masuk dan keluar, Pak. Pengendalian debit. Keluar masuk mana nih? Keluar masuk mana nih harus dikendalikan? Irigasi, Pak. Irigasi. 7. Pemanfaatan sumber daya sungai, Pak. Pemanfaatan sumber daya sungai. 8. Banyak loh sebetulnya. Tapi nanti saya tinggal komentar. Ya, silakan. Pencegahan banjir dan menahan pembuangan dari tempat industri. Pencegahan banjir dan buangan Menahan limbah pembuangan. dan buangan limbah. Anda perlu belajar ngomong lagi. Ya, jadi kalimat-kalimat Anda perlu diperbaiki, apalagi nanti kalau presentasi misalnya sudah lulus, presentasi proyek harus dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Semuanya masih nggak karu-karuan cara ngomongnya. Oke, apa lagi? Ada lagi nggak? Mendistribusikan airnya, Pak. Distribusi air. Mau nambah lagi nggak? Pengendalian sumber daya Air, sungai. Pak. No, loh, kalau disuruh nambah lagi barengan. 10, apa? Satu lagi aja deh ini. Perlindungan sumber daya sungai, Pak. Perlindungan sumber daya sungai. Oke, sudah cukup 10 dulu. Sebetulnya banyak. Ya. Oh, kok hilang? Oh, ada. Nah, kalau saya lihat jawaban Anda, bangunan air yang Anda pikirkan adalah bangunan air di sungai. Bangunan air yang dimanfaatkan untuk irigasi saja. Kalau dilihat dari 1 sampai 10, mayoritas Anda membayangkan bangunan air adalah bangunan yang di sungai. Nah, berarti pemahaman Anda tentang bangunan air menurut saya masih kurang. Iya, jelas masih kurang karena Anda hanya berpikir kalau dari jawaban Anda, ya jawaban Anda betul semua. Tapi masih berkutat kepada sungai. Masih berkutat kepada karena kemarin baru kuliah irigasi, jadi ya bangunan air ya irigasi saja. Jadi pemikiran Anda belum terbuka. Makanya saya bilang masih kurang. Karena bangunan air itu luas.
bangunan air tidak hanya yang di sungai. Kamu sudah ngambil bangunan air berarti semester 6 ya? Ya, Anda sudah semester 6. Sudah ngambil drainase bukan? Belum. Sudah pastinya. Itu bangunan air bukan? Saluran-salurannya, pintu-pintunya di saluran drainase itu bangunan air bukan? Menurut Anda? Iya, Pak. Nah, ya karena saya berpikir Anda masih berkutat kepada sungai sebagai sumber air, masih berkutat karena saya kemarin kuliah irigasi, jadi yang dipikirkan adalah cuma 2 itu. Padahal salah satu yang sudah kamu ambil adalah drainase. Drainase itu bangunan-bangunan airnya juga banyak. Salurannya sendiri sudah bangunan air. Kemudian bangunan-bangunan yang berada di saluran drainase pun itu bangunan air. Kalau kita membahas lebih luas lagi, banyak. Ya, di sini sudah disinggung ada PLTA untuk listrik. Sekarang yang di pantai, pelabuhan, itu juga bangunan air. Nah, itu jadi istilahnya kalian masih berkutat di apa yang baru didapat atau apa yang baru diajarkan. Padahal luas sekali. Jadi ya menurut saya Anda masih berpikiran sempit. Nah, Anda kalau mau memutuskan sesuatu atau mau menelaah sesuatu tidak bisa seperti itu. Oke. Jadi kenapa kita butuh membangun bangunan air? Ini semua jawabanmu benar. Yang jelas yang pertama kebutuhan kita akan makanan. Yang pertama adalah kebutuhan kita akan makanan. Kenapa butuh makan? Ya kita kan butuh makan. Nah semua itu kalau nggak ada air, sumber makanan kita juga akan tidak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Ya, jadi yang pertama adalah kebutuhan kita akan makanan. Memang nanti yang dibahas adalah bendung untuk irigasi. Masih banyak bangunan-bangunan lain yang hubungannya dengan kita butuh makanan. Buah, sayur, nasi, dan semua tumbuh-tumbuhan butuh pengairan. Itu yang pertama, yang utama dan yang pertama. Yang kedua adalah, ini saya hapus dulu. Yang kedua adalah kebutuhan manusia akan kenyamanan dan keamanan hidup. Kenapa? Sekarang saya bertanya. Di daerah banjir, kalau hujan gede, kira-kira deg-degan nggak? Nyaman nggak? Aman nggak? Enggak, Pak. Deg-degan, Pak. Pasti kepikiran kan? Ini hujan gede kayak gini, banjir nggak nih? Terendam nggak nih?
Nah, supaya tidak banjir, tidak terendam, ya bangun bangunan air, saluran drainasi dan kelengkapan-kelengkapannya itu minimal membuat kita lebih nyaman dan aman. Kenapa dibuat bendungan? Bukan bendung ya, beda lagi. Iya Pak, beda bendung sama bendungan. Ya bedaannya aja. Ya kalau tulisannya bedaannya saja, tapi artinya beda jauh. Ya. Dengan adanya bendung atau bendungan, itu bisa berfungsi mengendalikan air banjir. Pasti yang ditakuti oleh manusia kalau nggak banjir, erosi tanah longsor, dan lain-lain. Ya, kalau lagi hujan. Yang ditakuti manusia adalah banjir, tanah longsor, atau erosi. Itu yang paling ditakuti. Nah, supaya aman, ya dibangun pencegah terjadinya banjir, pencegah terjadinya erosi. Jadi sekarang jangan berpikir bahwa bangunan air itu hanya bendung, dan bendung hanya untuk irigasi. Memang betul bendung untuk irigasi, tapi pemanfaatan yang lain lebih banyak. Dengan bendung kita bisa buat PLT, ya, pembangkit listrik tenaga air. Dengan bendung selain untuk irigasi, bisa pengendalian banjir. Nah, kalau ditambah bendungan, ditambah akhiran an, bendungan, nah itu beda. Kalau bendungan, kita bisa menyimpan air. Tempat penyimpanan air namanya waduk. Ya, contoh yang ada, yang sudah ada yaitu Bendungan Jatiluhur, Bendungan Cirata, Bendungan Saguling, bukan bendung tapi bendungan, Bendungan Jati Gede, ya. Kalau bendung, contohnya sering disebut kalau di Jawa Barat itu bendung Katulampa. Beda ya, bendung sama bendungan. Pemanfaatannya juga beda-beda. Kalau bendung bisa dimanfaatkan untuk satu pemanfaatan, tapi kalau bendungan bisa untuk berbagai macam. Ya, kalau bendung misalnya kebutuhan untuk irigasi, atau untuk pengendalian banjir, atau untuk pembangkit listrik tenaga air. Kalau bendungan itu bisa semua. Ya irigasi, ya air minum, ya pembangkit listrik, pengendali banjir juga. Itu yang disebut dengan, kalau bendungan disebut dengan multi-purpose. Kalau bendung single purpose. Ya, satu manfaat dan banyak manfaat. Nah, jadi kalau sudah membahas bangunan air, tidak membahas bendung saja. Memang kuliahnya berkisar bendung. Tapi yang diajarin multi, banyak. Ya, bangunan air itu banyak. Tapi memang intinya kalau di S1 teknik sipil, belajarnya tentang bendung. Nah, jadi kebutuhan manusia akan makanan, latar belakang dibangunnya bangunan air. Yang pertama, kebutuhan manusia akan makanan.
Yang kedua adalah kebutuhan manusia akan kenyamanan dan keamanan hidup. Ya, kalau masih bingung nyaman sama aman apa, tadi sudah saya jelaskan. Kalau ada bangunan air berbentuk saluran drainase, paling enggak mengurangi kekhawatiran kita tentang banjir. Ya banyaklah istilahnya musibah-musibah yang disebabkan oleh air. Bencana yang disebabkan oleh air. Ya, jadi itu. Tolong dipahami. Ya, jawaban Anda yang 10 tadi benar. Cuma kan Anda masih berfokus ke 1-2 tempat saja. Tidak secara global. Dan saya tidak menyalahkan. Tidak menyalahkan, itu pendapat Anda. Cuma ya pendapatnya masih berkutat di satu tempat saja. Oke, jelas dan paham? Jelas, Pak. Ya. Nah, berikutnya. Apa sih dampak bangunan air? Kira-kira apa? Kalau dampak pasti ada positif, ada negatif. Menurut Anda, dampak positifnya apa, dampak negatifnya apa kira-kira? Yo, saya minta bantuan dijawab. Tadi saya sudah cerita